Pak Didi menulis buku The Power of Care, Pak ya. Nah ini apa berangkat dari kegalauan Pak Didi melihat kurangnya rasa care masyarakat Indonesia, atau apa yang melatar belakangi Bapak menulis ini, Pak? Ya, saya pikir soal kegalauan, hilangnya rasa kepedulian di tengah masyarakat sekarang bukan hanya kita rasakan, tapi juga para tokoh-tokoh nasional yang saya dengar dari beberapa forum di televisi juga merasakan bahwa kepedulian di tengah masyarakat sekarang tuh boleh dibilang sangat tipis gitu, kalau tidak bisa dibilang hilang sama sekali. Bukan hanya di perkotaan, Pak? Bukan hanya di perkotaan, di perdesaan. Bapak lihat di perdesaan, orang dengan mudah terpancing untuk bakar rumah kampung sebelahnya. Itu kan betul-betul tidak peduli lagi gitu, Pak. Nah, untuk bisa meninggikan atau memulihkan rasa care kita, Pak ya, terhadap diri kita, sesama, lingkungan, dan lainnya, apa nih Pak yang harus dilakukan? Baik kita sebagai individu, komunitas, bangsa, maupun lainnya, Pak. Bagi saya ya, negara kita ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia ini, semua rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang berketuhanan. Artinya kalau kita yakin terhadap Tuhan, kita harus yakin bahwa setelah kita meninggal nanti akan ada pengadilan Tuhan gitu. Lalu apa yang harus kita bawa nanti untuk ke pengadilan Tuhan? Ya harus berupa kebaikan-kebaikan gitu. Ya, kalau kita sangat yakin dengan pengadilan Tuhan nanti, maka kita tidak akan putus-putusnya untuk berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, kebaikan kepada Tuhan gitu, dan kebaikan kepada diri sendiri. Ya, kebaikan kepada diri sendiri sesuai dengan 3 pilar yang kita bahas dalam buku The Power of Care. Itu saling menguatkan, Pak. Peduli kepada diri sendiri itu artinya peduli dengan harkat dan martabat diri sendiri. Peduli dengan menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Ya, jadi dia saling menguatkan dan saling berhubungan gitu. Padahal tentunya kan bukan hanya manusia secara individu yang perlu care, Pak ya, terhadap sesama, lingkungan dan lainnya. Secara bisnis, sebaiknya kan perusahaan juga melakukan care. Nah, Pak Didi sendiri melihat apakah perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang ini sudah dapat dikatakan masuk kategori care terhadap lingkungan ataupun terhadap kemanusiaan dan lainnya, Pak? Kalau soal dana sih sudah ada ketentuan, sekian persen dari keuntungan BUMN harus diberikan dalam bentuk CSR. Cuma apakah penggunaan dana ini efektif atau tidak, itu ya kembali kita harus mempertanyakannya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana dulu waktu PTDI mengalami masa susah, saya lihat terus terang mohon maaf, saya lihat tidak ada respect dari masyarakat sekitar gitu. Ya ini mungkin saja PTDI waktu lagi megah-megahnya itu kurang memberikan dampak terhadap masyarakat sekitarnya, kurang peduli terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga begitu PTDI-nya mengalami masa-masa sulit, masyarakat tidak memberikan respect juga gitu. Maka pentingnya buat semua BUMN menurut saya ya harus lebih mengefektifkan lah fungsi CSR-nya itu sehingga lebih tepat guna, lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kalau CSR sendiri apakah sebaiknya yang satu segmen dengan core bisnisnya perusahaan, misalkan mencari binaan atau lingkungan sekitar, atau memang bebas saja, Pak? Saya lebih setuju bebas karena saya lebih menganut sistem setiap kebaikan yang kita berikan itu akan berdampak kepada diri kita. Dan kita juga yakin ya berbuat baik itu tidak harus sama orang yang segolongan dengan kita. Pak Didi, agar kedepannya masyarakat Indonesia secara nasional ini Pak ya, lebih care, apa yang harus dilakukan kita ini? Ya menurut saya jalan terbaik dan jalan yang paling singkat harus memilih pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Dengan terpilihnya pemimpin yang peduli terhadap rakyat akan dihasilkan orang-orang keliling-keliling pemimpin itu, sekeliling pemimpin itu adalah orang-orang yang peduli, Pak. Dari sanalah nanti akan terbangun kepedulian. Karena kepedulian itu harus dibangun dari atas, dari orang yang lebih mampu gitu. Tidak bisa kepedulian dibangun oleh orang yang miskin gitu, Pak. Ya, apa yang mau dia berikan gitu. Perlu ada semacam regulasi atau kebijakan nggak Pak soal perlunya gerakan care misalkan nasional ini, Pak? Saya kira perlu, Pak. Ya, gerakan care itu harus dimulai dari tempat pendidikan kalau menurut saya. Ya, jadi pola pendidikan juga menurut saya harus dirubah, Pak. Ya, kenapa banyak anak sekolah yang tawuran, kebut-kebutan? Ini menurut saya salah satu bentuk dari kekurang tepatan pola pendidikan gitu. Ya, banyak orang tua, banyak pendidik itu fokus kepada kekurangan anak-anak. Ya, kalau anak-anaknya kurang dalam bidang matematika, guru matematikanya akan mencecar si anak ini dengan les matematika seharian. Sehingga lupa anak yang kurang matematikanya mungkin punya kelebihan di bidang lain gitu. Kita tahu David Beckham itu waktu sekolahnya lemah, Pak. Tapi ternyata dia punya bakat sepak bola yang luar biasa gitu.
Ya, begitu juga anak-anak yang lemah matematikanya, mungkin dia jago main voli atau kimianya bagus, tapi karena pendidik dan orang tua fokus kepada kelemahannya, akhirnya si anak ini tidak sempat memunculkan kelebihannya. Begitu si anak itu remaja, dia butuh warna diri, dia butuh aktualisasi, dia bingung apa yang akan dia munculkan. Akhirnya dia dapatlah warna diri yang asal dapat, ikut-ikut temannya kebut-kebutan, ikut temannya tawuran gitu. Karena potensi yang ada di diri dia tidak tergali gitu. Apa perlu sampai misalkan ada sekolah khusus yang memang lebih mengedepankan talent si anak, atau sekolah-sekolah umum pun harus demikian, Pak? Ya, semua sekolah menurut saya jangan dibikin semua satu sekolah khusus. Semua sekolah harus ada suatu pelajaran yang menggali potensi si anak, ya, menggali karakter si anak, apa sih bakat si anak gitu. Ya, kita tahu anak itu dari kecil saja sudah butuh warna diri, sudah butuh aktualisasi. Berarti gerakannya dari rumah ya Pak ya? Dari rumah, ya, dari pendidikan yang serendah mungkin gitu. Terakhir Pak Dedi, kan pasti care itu ada tingkatannya Pak ya, kita tingkat kepedulian. Yang paling tinggi menurut Pak Dedi, care terhadap apa nih Pak? Care yang paling tinggi adalah care mau mengorbankan diri sendiri buat orang lain Pak. Keikhlasan. Ya, bukan saya mengagungkan diri saya, ya, waktu tsunami Aceh, ya, banyak orang menolak untuk diberangkatkan untuk recovery tsunami Aceh. Saya mengikhlaskan diri saya untuk ikut membantu, karena saya pikir betul-betul korban-korban itu butuh bantuan orang lain di situ. Ya, kita yakin kalau memang kita harus ditakdirkan Tuhan untuk berkorban di situ, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang lebih baik kepada keluarga kita yang ditinggalkan. Iya, Pak Dedi, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya Pak. Sama-sama Pak Nazar. Sukses untuk Anda Pak Dedi. Ya, terima kasih. Smart Listener, demikian inovator, motivator, dan juga penulis buku The Power of Care, Dedi Mahardi. Saya Nazarudin Said. Smart Morning Post.